Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar asih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali di agenda pagi kita Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Di kesempatan hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijrah. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Sya'ban, dan insyaallah sebentar lagi kita akan masuk ke tamu agung, tamu istimewa dalam kehidupan kita, syahr Ramadan, bulan syahr Ramadan yang tentu saja insyaallah akan senantiasa mewarnai hari-hari kita untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus melakukan koreksi, evaluasi atas segala hal yang pernah kita lakukan di sepanjang tahun, dari apa yang tentu akan mampu menghadirkan perubahan terbaik dalam kehidupan kita. Karena mari kita siapkan diri kita memasuki bulan Syawal Ramadan, dan senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sampai ke dalam bulan suci yang agung dan mulia. Sebab memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dari esok, termasuk apa yang akan terjadi sejam yang akan datang. Tentu selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan peluang, kesempatan terbaik menata hidup, menata waktu kita sampai kembali ke dalam bulan suci Ramadan yang agung dan mulia. Dengan kasih kita doakan pula saudara kita, karib kerabat kita, terlebih tentu kedua orang tua kita yang hari ini masih hadir dalam kehidupan kita, atau salah satu di antaranya yang sehat. Tentu saja kita doakan semoga mereka bisa menikmati hari-hari tua mereka dengan penuh kebahagiaan, dan kita tentu saja bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Dan untuk yang sedang sakit, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kesembuhan, dan menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'fi bil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita yang mungkin hari ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar terbaik dari setiap masalah, dari setiap ujian yang sedang dihadapi, dan senantiasa terbangun jiwa husnuzon, senantiasa baik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan nilai-nilai kebaikan. Dari hikmah yang tentu saja akan makin memancarkan nilai kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan kasih, di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan bahasan kita yang tertunda karena waktu yang tidak memungkinkan pada saat hari Ahad yang lalu, terkait dengan tema kita, doa manusia sukses sepanjang zaman. Doa manusia sukses sepanjang zaman. Di bagian kedua masih melanjutkan bahasan ayat kita di surah Ibrahim. Kita kemarin sudah kupas, sudah bahas surah Ibrahim di ayat ke-35 hingga ayat ke-37 insyaallah. Hari ini kita insyaallah akan merampungkan ayat ke-38 hingga ayat ke-41 di surah Ibrahim. Kita akan bacakan dulu ayatnya dimulai ayat 38 sampai ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan
dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, maha memperkenankan doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yakni hari kiamat. Dengar itulah ayat dari sambungan ayat kita dari ayat 38 hingga ayat ke-41. Bahasan di ayat 35 hingga ayat ke-37 sudah kita kupas ya. InsyaAllah hari ini kita akan bahas ayat ke-38 hingga ayat ke-41. Ya, memang rangkaian ayat di ayat ke-35 hingga ayat ke-41 ini memang terkait dengan doa ya. Doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak moyangnya penabi dan rasul, bapaknya tauhid, manusia pinilih yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai nabi dan rasul kekasih Allah dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ada doa yang dipanjatkan dari apa yang tentu sejatinya menjadi gambaran tentang ketundukan, tentang kerendahan hati seorang hamba di hadapan Rabb-nya yang senantiasa menjaga ritme hidup dan kehidupannya selalu berada di dalam ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka pribadi seperti ini tentu saja menjadi pribadi yang akan selalu memberikan banyak inspirasi di dalam kehidupan. Terlebih ketika kita baca perjalanan dari apa yang bisa kita buka di dalam Al-Quran berkait dengan bagaimana dinamika kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala ia di masa kecil mencari siapa Rabbnya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dirinya, yakni Nabiullah Ibrahim menjadi utusan Allah. Tatkala ia kemudian harus berdakwah menyampaikan kebenaran bukan hanya kepada umat yang ada di saat itu yang sudah hidup di dalam kejahiliahan, hidup di dalam kebodohan ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka terus kemaruk dengan perbuatan keji dan kemungkaran, perbuatan-perbuatan dosa yang secara terbuka, secara terang-terangan dipertontonkan di hadapan publik saat itu. Sampai kemudian dia juga harus berdakwah menyampaikan kebenaran itu kepada ayahandanya tercinta, yakni Azar, yang tidak lain adalah pembuat patung berhala. Maka tentu Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga merasakan betapa tidak mudah begitu kan, harus menyampaikan kebenaran di tengah-tengah keluarga. Mungkin ketika berhadapan dengan umat, berhadapan dengan yang lain, ketika disampaikan pesan dakwah, ketika ditolak, ya istilah orang selamat nyeri-nyeri teing begitu kan, tidak terlalu menjadi beban di dalam pikirannya, tidak menjadi persoalan psikis yang mengganggu pikirannya. Tapi kalau persoalannya sudah sampai kepada urusan keluarga, di mana ketika disampaikan kebenaran malah kemudian menolak kebenaran. Terlebih lagi Azar ini ayahnya Ibrahim itu justru adalah produsen gitu ya, produsen berhala. Jadi penghasil berhala, tukang nyenan patung ya, yang dibuat untuk dijadikan sesembahan saat itu. Maka ketika disampaikan kebenaran,
bahkan dengan menggunakan bahasa dialog, ya, diajak bertukar pikiran, sampai kemudian diajak berargumentasi dengan logika-logika yang sangat-sangat sederhana namun masuk ke dalam akal. Namun karena memang ayahandanya sudah tertutup mata hatinya untuk menerima kebenaran dan sudah kukuh dengan keyakinannya, maka tentu saja apa yang disampaikan Ibrahim itu tidak serta-merta diterima. Malah yang terjadi, Ibrahim mendapatkan teguran, bahkan mendapatkan warning, begitu ya, peringatan, agar dirinya menghentikan dakwahnya dan menghentikan apa yang tidak semestinya diucapkan oleh Ibrahim, yang dianggap oleh ayahandanya sebagai bentuk penghinaan kepada berhala-berhala yang menjadi sesembahannya, bahkan yang dibuat oleh dirinya sebagai produsen berhala. Sampai kemudian dia harus menerima kenyataan ketika dia diusir oleh ayahandanya tercinta. Terlebih lagi tentu saja tantangan dakwah itu makin berat juga ketika harus berhadapan dengan penguasa saat itu, ya kan, Raja Namruz, yang juga sangat kemaruk dengan perbuatan dosa, kejahatan, ya kan, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Sampai kemudian ketika Ibrahim juga terusir karena kan dianggap telah merusak tatanan sosial budaya yang saat itu tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Ketika penyembahan berhala itu ditentang, ya kan, dengan menggunakan logika-logika yang sesungguhnya sangat masuk nalar, sangat masuk logika. Bahkan ketika Ibrahim mengajak berargumentatif dengan kaumnya saat itu, bahkan dengan penguasanya saat itu, ketika mereka menyembah berhala, ketika kemudian saat mereka sedang berpesta pora, Ibrahim masuk ke dalam lingkungan tempat peribadatan mereka dan menghancurkan patung-patung berhala yang selama itu dijadikan sesembahan oleh penduduk negeri di Babylon, gitu kan, di Irak saat itu. Dan kemudian menyisakan patung yang paling besar yang kemudian digantungkan di lehernya itu dengan kapak besar. Sehingga kemudian ketika kaumnya datang ke tempat tersebut dan menyaksikan porak-porandanya tempat peribadatan mereka, yang kemudian mereka tidak lagi mencari siapa pelaku yang lain kecuali kepada Ibrahim. Karena memang sejak awal mereka sangat tahu persis bagaimana sikap Ibrahim kepada sesembahan-sesembahan mereka. Ketika diajak bernalar oleh Ibrahim, tatkala Ibrahim dituding telah merusak sesembahan itu, Ibrahim mengatakan dengan bahasa logika yang sangat luar biasa, sebagai bentuk kecerdasan seorang manusia yang memang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat sederhana. Coba tanyakan kepada patung besar yang di lehernya digantungkan kapak besar. Yang kemudian kaumnya berkata, bagaimana mungkin begitu kan, patung yang tidak bisa bergerak, patung yang tidak hidup ini bisa menghancurkan berhala-berhala kecil. Lantas kemudian dibalikan oleh Ibrahim alaihissalam. Kalau memang begitu, kenapa engkau sembah, kenapa engkau puja-puja, engkau jadikan sebagai penolong, engkau jadikan sebagai pelindung benda mati yang tidak bisa bergerak, yang geraknya saja digerakkan, yang kemudian hancur juga dihancurkan oleh mereka-mereka yang membuatnya. Kenapa engkau sembah, kenapa engkau puja-puja? Itu kan sesungguhnya argumentatif dari logika yang masuk ya dalam nalar gitu. Tapi memang karena sudah tertutup hatinya, sudah tidak lagi mau menerima kebenaran, maka apa yang disampaikan Ibrahim itu dianggap sebagai bentuk pelecehan, dianggap sebagai bentuk merendahkan martabat mereka dan sembahan mereka. Sampai akhirnya sebelum diusir Ibrahim alaihissalam itu,
harus menjalani konsekuensi logis dari apa yang telah disampaikannya kepada kaumnya itu. Bagaimana Ibrahim kemudian dibakar hidup-hidup, ya kan? Sampai kemudian juga penguasa saat itu Raja Namrud pun memerintahkannya kepada para penggawanya atau bawahan-bawahannya untuk menyiapkan kayu bakar agar digunakan untuk membakar Ibrahim. Namun tentu saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Ibrahim alaihissalam. Sehingga api yang galibnya panas, api yang galibnya akan meluluh lantahkan apa yang ada dari benda yang dibakarnya itu. Serta merta menjadi dingin karenanya. Dan kemudian para pengikut dari mereka-mereka yang durhaka di kalangan Raja Namrud dan kaumnya yang lain terheran-heran dengan hal itu. Namun sekali lagi mukjizat yang sampai kepada Nabiullah Ibrahim atas kekuasaan Allah SWT ya tidak serta-merta mampu membuka hati mereka. Bahkan kemudian sikap berikutnya adalah kemarahan dan mengusir Ibrahim dari negeri tersebut. Ya, kalau dalam sebuah keterangan disebutkan di Babilonia itu kan di negeri Irak sekarang. Maka Ibrahim pun kemudian pergi meninggalkan Babilonia. Dan kemudian terus melewati bentangan perjalanan waktu. Sampai akhirnya kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Terlebih ketika dia sudah melewati bentangan masa dalam kehidupan berkeluarga. Dia menikah dengan Siti Sarah. Namun sampai usia senja ternyata Ibrahim belum juga memiliki seorang anak. Namun di dalam kondisi seperti itu Ibrahim tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terus dan terus dia berdoa kepada Allah SWT. Sampai kemudian diabadikan di dalam surah As-Saffat itu kan. Di surah ke-37 di ayat ke-100. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim sampai usianya lanjut, usia renta. Hingga rambut memutih. Demikian juga istri tercintanya Sarah. Sampai kemudian menopause, tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan dengan kesabaran yang sangat luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian seperti itu tidak menjadikan dirinya patah semangat. Ujian ketika dia berharap kepada Allah ingin mendapatkan keturunan. Namun juga belum datang, belum tiba waktunya. Dia terus bermohon kepada Allah SWT. Sampai Allah SWT anugerahkan kepada Ibrahim hadirnya seorang anak Ismail. Lewat perantara pernikahan dirinya dengan Siti Hajar. Atas kerelaan dari Siti Sarah. Dan ujian-ujian itu tidak berhenti sampai di situ. Terus begitu kan kalau kita baca dalam Quran itu sampai 8 jenis ujian, 8 bentuk ujian yang harus dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim. Namun itu semua tidak menjadikan Ibrahim patah semangat. Tidak menjadikan Ibrahim luntur keimanannya kepada Allah. Makin teguh dengan pendiriannya, makin hanif. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan kepada Ibrahim dengan gelar Khalilullah. Kekasih Allah, kesayangan Allah. Kesabaran, keteguhan di dalam menjalani hidup dengan berbagai tantangan hidup, dengan berbagai ujian-ujian yang ada di dalam. Maka tentu ini semua menjadi bahan pelajaran bagi kita hari ini pendengar asik. Tapi tentu bagi kita yang senantiasa akan terus meyakini kebenaran Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mempertegas kembali bahwasanya Rasulullah SAW pun tiba kepada apa yang disampaikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rangkaian doa-doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di ayat ke-35 hingga ayat ke-41 adalah bagian dari penguatan di dalam kehidupan. Yang tentu selayaknya kita jadikan sebagai bahan pembelajaran pendengar asih.
bahwa hidup itu memang penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan perjuangan, dan harus juga bersandarkan kembali kepada apa yang harus kita korbankan. Namun jangan kemudian mengorbankan sisi prinsip hidup dari keyakinan hidup yang harus tertanam kuat di peta kalbu yang paling dalam. Nah, inilah yang kemudian dibangun dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam. Bagaimanapun beratnya perjuangan ketika di ayat ke-37 sebelumnya, ya. Beliau menempatkan anak keturunannya di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Allah yang dihormati, yang kemudian senantiasa berharap kepada Allah agar generasinya adalah generasi yang senantiasa melaksanakan sholat, senantiasa cenderung kepada ketaatan kepada Allah, dan senantiasa menjadi bagian dari hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-38 diisyaratkan bagaimana doa dari permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di balik harapan-harapannya ada sebuah pengakuan yang jujur dari seorang hamba Allah yang hanif. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dengar inilah pengakuan yang luar biasa, pengakuan yang hebat dari apa yang senantiasa disandarkan kepada keimanan kepada Allah. Bahwa hanya Allah semata yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang dinampakkan. Sehingga tidak ada satupun perkara di muka bumi ini yang tersembunyi dari pemantauan Allah. Baik yang ada di bumi maupun ada di langit. Semua tentu saja senantiasa berada di dalam pengawasan Allah SWT. Zat yang maha teliti, penggenggam segala perkara. Maka sekali lagi kesadaran seperti ini yang seharusnya menjadi kata kunci bagi setiap pribadi muslim untuk selalu mawas diri, untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Bahwa apapun yang kita lakukan tersembunyi ataukah terang-terangan, sir wa alaniyah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi, Allah mengetahui apa yang nampak dalam kehidupan. Karena memang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Inilah bagian dari pengakuan. Nah, karena itu di antara rangkaian doa tidak hanya sekedar memenuhi harapan-harapan dari keinginan-keinginan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga di dalamnya ada rangkaian pengakuan tentang dosa, pengakuan tentang kelemahan diri, pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang senantiasa juga diajarkan Rasulullah SAW juga memiliki kekuatan dari apa yang memang selama ini juga dibangun di dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, moyangnya para nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Kemudian ini juga menjadi bagian dari ikutan dari apa yang dicontoh dalam kehidupan Nabiullah Muhammad SAW. Senantiasa di dalam rangkaian doa yang kalau kita baca dalam hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang sahih, maka doa-doa itu senantiasa juga mengandung harapan-harapan. Namun di balik itu juga semua tentu saja ada juga kaitan dengan pengakuan terkait dengan kekuasaan dan kemahebatan Allah SWT. Maka inilah bagian dari keteguhan keimanan kepada Allah SWT. Dengar hal yang tentu saja tidak bisa lepas kaitannya dengan kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah jiwa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah lepas, selalu terus dan lagi-lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah.
Lagi-lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kemudian diabadikan di ayat yang ke-39 di surah Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, yakni maha memperkenankan doa. Dan ngerasi di awal tadi sudah dikupas bahwa hadirnya Ismail alaihissalam mengawali kehidupan Ibrahim memiliki keturunan bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan. Batu sandung perjuangan yang memang harus dihadapi berpuluh-puluh tahun. Sehingga doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Inilah doa yang dipanjatkan Ibrahim alaihissalam bagi keberlangsungan perjuangannya. Yang disampaikan Ibrahim bukan keturunan yang cerdas, bukan keturunan yang hebat secara materi saja. Tapi justru lebih fokus kepada kesolehan. Namun ini bagian dari doa manusia yang hebat, manusia yang cerdas sepanjang zaman. Karena di balik kesolehan tentu nanti akan menghadirkan kemuliaan di dalam kehidupan. Kecerdasannya, kemampuan untuk bisa mengolah hidup dan kehidupan. Dengan nilai-nilai hidup yang unggul. Tapi yang paling mendasar tentu saja adalah kesolehan. Dan ini bagian dari sebuah fitrah dalam kehidupan. Dimanapun tentu saja para orang tua terlebih ketika sudah masuk ke usia senja, yang senantiasa menjadi idaman, yang senantiasa menjadi harapan itu adalah hadirnya anak-anak yang soleh. Yang pasti akan dirasakan oleh para orang tua, kehadiran anak-anak itu makin terasa justru di saat ketika mereka masuk ke usia senja. Di saat ketika mereka butuh perhatian, di saat mereka butuh perawatan, di saat mereka juga butuh sentuhan kasih sayang dari anak-anaknya. Mereka hadir memberikan perhatian yang tulus. Dan tentu saja kesolehan anak ini akan menjadi pilar, akan menjadi pondasi yang akan memuliakan orang tuanya. Di saat ketika mereka sudah tidak ada sekalipun. Karena mereka lah yang tentu nanti akan senantiasa basah memanjatkan doa kepada Allah SWT sehingga tidak pernah kering bibirnya itu dari apa yang selalu diungkapkan dengan kekuatan doa kepada Allah SWT untuk kemuliaan, untuk kebahagiaan, untuk keberkahan orang tuanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah SWT, memuji Allah dengan segenap sanjung dan puji. Karena dialah Allah yang menjadi sebab hadirnya keturunan Ishak dan Ismail. Demikian juga keturunan-keturunan yang lain yang kemudian menjadi bagian dari generasi para nabi dan rasul. Diawali ketika lahirnya Ismail, kemudian Ishak. Ismail dari Siti Hajar, Ishak dari Siti Sarah. Di usia senja begitu kan. Di usia di mana secara nalar, secara logika orang mengatakan impossible, tidak mungkin, gitu kan, mustahil. Kalau kata orang Sunda pamohalan, sapiraku sekolot begitu ya, punya anak, gitu kan. Apalagi istrinya Siti Sarah yang juga sudah senja, usianya sudah sangat tua renta. Namun ternyata karena buah kesabarannya justru selang beberapa saat ketika Siti Hajar mengandung dan kemudian melahirkan Ismail, maka tidak lama berselang kemudian Siti Sarah pun mengandung dan lahirlah Ishak. Maka kehadiran Ismail dan Ishak bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bagian dari anugerah yang sungguh sangat luar biasa, sehingga ia pun tidak pernah lupa untuk senantiasa memanjatkan sanjung dan puji kembali kepada Allah. Karena dialah yang telah memperkenankan doa dari harapan-harapan yang selama ini selalu dan selalu disampaikan kepada Allah SWT. Maka ini yang juga sebetulnya harus senantiasa dibangun oleh kita selaku hamba Allah.
yang senantiasa membaca, mendengarkan Al-Quran, dan tentu saja terus menindaklanjutnya dengan upaya mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bermohon kepada Allah, memuji Allah, dan menyandarkan setiap harapan-harapan itu kembali kepada Allah. Karena Allah lah yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan. Termasuk tentu saja hadirnya keturunan di dalam kehidupan. Bagaimana Allah SWT telah memperkenankan doa Ibrahim di saat perjuangan, di saat harapan-harapan itu senantiasa dipanjatkan kepada Allah untuk hadirnya generasi yang unggul yang bisa menjadi mawali, yang bisa menjadi pelanjut perjuangan dakwah menyampaikan kebenaran. Jadi ini yang juga sebetulnya harus dimiliki oleh para orang tua. Bukan sekedar hadir anak itu dalam kehidupannya. Bukan sekedar mengganjilkan atau menggenapkan, begitu kan istilahnya. Bagaimana menghadirkan anak itu sebagai bagian dari energi positif dalam kehidupan. Yang akan menguatkan langkah orang tua untuk yakin bahwa anak-anak mereka di kelak kemudian hari akan bisa meneruskan perjuangan kebaikannya. Bahkan di saat ketika mereka sudah kembali menghadap Allah, maka anak-anak inilah yang nanti akan senantiasa basah bibirnya, berzikir, memohon ampun kepada Allah, dan memuliakan orang tua yang sudah wafat dengan rangkaian doanya yang tulus. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Inilah bagian dari rangkaian doa berikut di ayat ke-40 di surah Ibrahim. Setelahnya Ibrahim bersyukur kepada Allah, memuji dengan sanjung dan puji kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada Ibrahim di hari tuanya dengan hadirnya Ismail dan Ishak. Maka dia pun bermohon kepada Allah agar dirinya, anak cucunya, termasuk orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat. Dan selalu dengan keyakinan bahwa Allah semata yang memperkenankan doa. Nah, ini ada keyakinan ini yang kemudian harus senantiasa tumbuh subur di dalam kehidupan setiap pribadi muslim. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa diijabahnya doa itu salah satu diantaranya adalah kembali kepada keyakinan. Yakin dengan apa yang disampaikan. Ketika prasangka kita tidak yakin, maka tentu saja ini yang nanti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika keyakinan itu tumbuh subur dalam diri, maka itulah bagian dari kekuatan doa yang akan Allah perkenankan. Nah, kemuliaan Ibrahim di hari tua itu adalah ketika ia mendapatkan anak. Setelah sebelumnya diuji dengan harapan anak, namun juga belum kunjung tiba. Namun ketika hadir, dia tidak pernah lupa. Ini yang juga jadi peringatan buat kita. Kebanyakan manusia itu kalau sudah mendapatkan anugerah Allah, lupa kepada yang memberikan anugerah itu. Hari keripuh mah, hari susah mah gitu kan. Teremen ngadoa, terus tiap waktu, tiap saat ngadoa, itu minta kepada Allah. Bahkan tersirik nanti istilah saum tiap waktu, tiap saat gitu kan. Bangun di ujung malam, sudah terpenuhi keinginan-keinginannya. Hajat-hajatnya sudah diperoleh. Poho ke Allah. Ya kan? Nah ini yang tidak boleh terjadi. Makanya lewat rangkaian doa Ibrahim ini kita diajarkan bagaimana tetap konsisten untuk senantiasa menguatkan langkah hidup dan kehidupan kita dekat dengan Allah dan tetap berdoa kepada Allah SWT. Dan tentu saja semuanya ini dapat terwujud karena kehendak Allah SWT yang telah mengabulkan setiap doa dan harapan Ibrahim AS. Dan di ayat ke-40 ini tentu saja ini ada sebuah penguatan bagaimana diri yakni Nabiullah Ibrahim AS dan anak cucunya senantiasa menjadi rangkaian doanya agar senantiasa fokus pada sholat. Nah hari ini kita rasakan betul ya bagaimana sholat itu memang menjadi fondasi yang tidak boleh dianggap enteng. Kenapa orang kemudian terjebak pada perbuatan keji dan mungkar? Kenapa orang kemudian menghalalkan yang haram? Dan kenapa kemudian orang dengan begitu mudah terjebak kepada perkara-perkara yang haram?
Ya dikarenakan pondasi dari tali kendalinya yang sudah hilang, yakni salat. Bagaimana salat itu kan sesungguhnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat, Pak. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kekuatan salat itulah yang sejatinya memang harus bisa menjadi tolak ukur dalam kehidupan. Bagaimana Ibrahim alaihissalam senantiasa juga fokus kepada urusan ibadah. Yang ini yang tentu saja harus senantiasa menjadi bagian dari pondasi di dalam kehidupan. Di saat susah, ibadah. Di saat kebahagiaan datang, ibadah. Fokus terus ibadah. Artinya setiap rangkaian agenda hidup dan kehidupan yang dijalani tidak pernah keluar dari nilai-nilai ibadah. Jangan sampai berubah gitu kan. Hari ke susah ibadah, hari nggak senang poho karena ibadah. Apalagi lebih rusak lagi karena hirup teh susah. Poho karena ibadah, hese diajak ibadah, hese diajak bener. Malah cenderung berada di dalam lingkaran hidup yang penuh dengan dosa dan kejahatan serta kemaksiatan. Ya kumaha ditulungan ku Allah gitu kan. Apalagi dalam kondisi kita menghadapi wabah. Maka ini juga sholat ini menjadi bagian penting yang menguatkan hidup kita menjadi energi positif. Mari kita dekatkan diri kepada Allah, mendekat, merapat pada Allah. Jangan ada jarak dengan Allah, gitu kan. Kalau dengan manusia mungkin kita harus jaga jarak, gitu ya. Tapi dengan Allah tidak boleh terjadi ada jarak dengan Allah. Semakin mendekat di saat ketika kondisi kita saat ini memang sangat membutuhkan pertolongan Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dengar kemudian dipungkas dengan doa terakhir di ayat ke-41 di surah Ibrahim. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan pada hari kiamat. Inilah rangkaian doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Ibrahim bermohon kepada Allah agar mengampuni segala kesalahannya. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di dalam kehidupannya. Pada sepanjang hayatnya kita baca di dalam keterangan itu Ibrahim tidak pernah berdegong begitu kata orang Sunda, tidak pernah dia mengingkari apa yang dikehendaki oleh Allah. Namun dia tidak pernah lepas berdoa kepada Allah untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun atas segala kesalahannya. Nah, inilah bagian dari hebatnya manusia unggul sepanjang zaman. Sehingga kemudian di dalam rangkaian doa lain juga ada Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina, innaka antat tawwabur rahim. Kepada Allah agar mengampuni segala dosanya. Padahal sepanjang hidupnya dia tidak pernah berlaku dosa kepada Allah. Nah, orang anu sok loba dosa, orang anu sok loba ngelakukan kesalahan, kadang-kala mah poho untuk taubat kepada Allah. Maka ini tentu jadi pelajaran buat kita, begitu bagaimana senantiasa bermohon kepada Allah dengan ampunan agar diampuni oleh Allah dari segala bentuk kesalahan dan kehilafan. Demikian juga memintakan doa ampunan bagi orang tuanya, gitu kan? Demikian juga kesalahan orang-orang beriman di hari ketika Allah menghimpun mereka untuk dihisab atas segala amal perbuatan yang tadi kerjakan hidup di dunia. Dia kemudian bermohon berdoa kepada Allah agar mengampuni kesalahan orang tuanya. Ya, karena memang ini sesuai dengan janji yang dia pernah sampaikan di hadapan ayahandanya Azar, di mana dia akan tetap mendoakan orang tuanya. Namun tentu saja ketika jelas bahwa Azar ayahnya itu menentang, ayahnya itu selalu berada dalam kemusyrikan, dan kemudian Allah memberikan teguran kepada Ibrahim, maka Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari orang tuanya. Dan sungguh Ibrahim itu adalah orang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nah, ini bisa dibaca di dalam surah Taubah di ayat ke-114 ya. Jadi kalaupun toh di dalam rangkaian doanya Ibrahim bermohon agar Allah SWT mengampuni kesalahan orang tuanya. Ini sesuai dengan janji yang pernah dia ucapkan gitu ya, di saat ketika dia jelang diusir oleh orang tuanya Azar. Dia tak bermohon kepada Allah agar orang tuanya diampuni. Dan dia pun senantiasa berharap
bahwa dia akan berdoa pada Allah agar mengampuni kesalahan orang tuanya. Namun ketika Allah SWT mengingatkan bahwa ayahandanya tetap dengan kekafirannya, tetap berada dalam kemusyrikan, maka berlepas dirilah Ibrahim dari apa yang terjadi. Dan ini adalah bagian dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Terima kasih. Tidak terasa sudah berada di penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa jadi ilmu, jadi penguatan dalam kehidupan kita untuk makin menguatkan langkah kita dengan keimanan kepada Allah SWT. Semoga rangkaian doa dari apa yang kita bacakan di hari ini, dari kaitan doa Ibrahim alaihissalam ini senantiasa menginspirasi kita untuk bisa menjadi bagian dari manusia sukses sepanjang zaman sebagaimana doa Ibrahim alaihissalam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah